Perkenalkan, nama saya Ardian Palevi dengan nomor NPM 20553A12022, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2021 yang hari ini akan melaksanakan UKIN pembelajaran di kelas 5. Untuk kartu ujiannya dan KTP mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas, pimpin berdoa. Selamat pagi. Hari ini adakah yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa? Sakti ya. Sakti kenapa? Ya, sakit ya? Iya, Sakti sakit. Baik. Kemarin kan kita sudah mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 4 untuk muatan mata pelajarannya PPKN, IPS, dan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi. Yuk semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke ya. Kemudian Pak Guru ada sebuah tepuk ya, namanya tepuk PPK. Ada yang sudah tahu? Sudah ya? Tepuknya seperti ini. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya bareng-bareng. Tepuk PPK, religius, mandiri, gotong royong, integritas. Ya.
pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Besar. Yang kedua, melaksanakan sikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila atau gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membuat laporan tentang nilai-nilai Pancasila yaitu gotong royong. Yang kelima, menganalisis karakteristik geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalian akan mencoba menganalisis, dalam peta Indonesia terdapat pulau-pulau apa saja yang di dalamnya. Seperti itu ya. Kemudian yang keenam, menyajikan hasil diskusi karakteristik geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, kaitannya nanti kalian akan mencoba menganalisis letak geografis pulau, kemudian kalian presentasikan sesuai kelompok yang akan Pak Guru bagi nanti pada saat pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, menganalisis pokok pikiran teks bertema gotong royong. Dan yang kedelapan, menyajikan hasil analisis pokok pikiran sebuah teks dalam bentuk peta konsep. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Mengenai tujuan pembelajaran, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut selanjutnya. Baik. Peta Indonesia. Nah, sebelumnya Pak Guru mau tanya. Sebelumnya kalian pernah lihat atau membaca sebuah peta? Pernah ya? Biasanya pada peta kalian menjumpai apa? Ya. Misal peta Indonesia atau Pulau Sumatera, peta Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari letak geografis Indonesia ya. Baik. Pada peta Indonesia ya, lihat ya, peta Indonesia. Pak Guru membawa sebuah peta Indonesia. Indonesia ya berada di antara benua Asia dan juga benua Australia ya, benua Asia dan juga benua Australia. Kemudian di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya, letak geografis Indonesia. Tadi negara Indonesia terletak di antara benua apa saja? Benua Asia dan benua ya, kemudian serta di antara samudra ya, di antara samudra Hindia dan samudra Pasifik ya. Kemudian letak astronomis Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu untuk letak astronomisnya. Nah, kemudian pengaruh letak geografisnya ya, yaitu misal pada peta Indonesia itu terdapat banyak apa? Laut ya. Kalau Indonesia banyak lautnya berarti banyak jenis ikannya. Ya. Sumber daya alamnya melimpah, banyak ya. Ya, itu untuk letak geografis. Nah, untuk letak geografis dan astronomis negara Indonesia, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Ya. Nah, sekarang mari kita saksikan video berikut. Beberapa pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pertama, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki beberapa batas-batas wilayah. Pulau Sumatera
geografis, Indonesia memiliki bentang alam berupa daratan dan lautan yang sangat luas. Sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut dengan gotong royong. Salah satu contoh gotong royong misalnya piket di kelas. Saat piket di kelas, kita akan bergotong royong untuk membersihkan kelas. Kita akan membagi tugas. Ada yang bertugas menyapu, ada yang bertugas membersihkan papan tulis, dan ada yang bertugas mengatur bangku. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan. Nah, gotong royong ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia yang berlamakan pohon beringin. Sekarang kita akan belajar menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok suatu teks yaitu pertama, membaca teks secara keseluruhan. Kedua, mencari kalimat utama teks tersebut. Ketiga, menentukan informasi dalam kalimat utama. Jadi, untuk menentukan ide pokok suatu teks, kita harus mencari kalimat utama dan menentukan informasi dari kalimat utama tersebut. Ya, baik. Tadi kan kalian sudah menyimak tentang video berikut ya yang ada di depan. Tadi yang pertama ada apa? Letak geografis Pulau Indonesia. Tadi ada pulau apa saja? Pulau apa? Sumatera, kemudian Kalimantan, kemudian Papua, ya, Pulau Jawa dan lain sebagainya, ya. Tadi juga mengenai batas wilayah dan penampakan alam yang ada pada pulau tersebut tadi apa saja ya. Itu tadi letak geografis Pulau Indonesia. Kemudian yang kedua apa? Contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Iya, tadi ada apa? Contohnya teks gotong royong yang merupakan contoh yang mencerminkan nilai Pancasila sila ketiga. Ya, tadi contoh perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila. Kemudian tadi menentukan apa? Ide pokok suatu apa tadi? Suatu teks ya, menentukan ide pokok suatu teks ya. Paragraf di dalam teks. Nah, ya. Kemudian untuk materinya sudah paham tadi yang ada di depan? Ya, tadi. Kemudian mari kita pecahkan permasalahan berikut. Ya. Pernahkah kalian menganalisis karakteristik geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, ya, yang memuat luas, batas-batas daratan atau lautan, penampakan alam dan sebagainya? Pernah apa tidak? Apa belum? Belum ya? Nah, nanti kalian akan mencoba ya menganalisis bagaimana sih karakteristik geografis. Misal pulau-pulau besarnya, kira-kira pada peta tersebut pulau besarnya apa yang ada pada peta? Pulau Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan, ya, itu contohnya, salah satu contohnya, ya. Kemudian setelah memilih pulau tersebut, nah nanti kalian analisis pada Pulau Kalimantan contohnya, batas daratannya apa, kemudian batas lautannya apa, dan penampakan alamnya apa. Tadi pada video sudah dijelaskan seperti itu ya. Nah itu. Kemudian bukalah tes bacaan gotong royong. Nah nanti silahkan bahan ajarnya ya yang Pak Guru bagikan dibuka mengenai teks gotong royong ya. Kemudian analisislah pokok pikiran yang terdapat pada teks gotong royong dalam bentuk peta pikiran. Pernahkah kamu membuatnya? Ya, nanti kalian akan coba
membuat peta pikiran ya. Ya. Nah, silakan ya berkelompok. Kelompok A, Ridho, Reza, Kafa. Kelompok B, Rizky, Farhan, Kafa. Kelompok C, Asna dan Dina. Silakan berkelompok. Kelompok pertama Ridho, Reza, Kafa. Ridho, Reza, Kafa. Ya, hadapnya ke belakang Mas. Teman-temannya di belakang. Kemudian Rizky, Farhan, Kafa. Rizky, Farhan, Revan. Ya, Rizky, Farhan, Revan. Balik Mas, balik. Ya. Kemudian kelompok C, Asna dan Dina. Ya. Ya. Nah, sekarang Pak Guru bagi LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Langkah yang pertama, berdiskusi bersama kelompok. Ya. Nah, yang namanya diskusi, hasil pekerjaannya itu bersama-sama satu kelompok, bukan per individu ya. Yang kedua, membagi tugas dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, pada LKPD ini nanti silakan bagi per kelompok ya. Misal, itu dapat jatah mengerjakan ini dan lain sebagainya ya. Kemudian mencari data atau informasi yang diperlukan, silakan cari jawabannya pada bahan ajar yang Pak Guru bagikan. Kemudian rangkum jawaban bersama anggota kelompok ya. Pada LKPD yang nantinya Pak Guru bagikan terdapat lembar jawabnya. Jadi nanti pada LKPD ini kalian tinggal menyalin atau menulis jawabannya pada lembar yang Pak Guru sediakan ya. Kemudian setelah semua LKPD atau permasalahan yang kalian kerjakan telah selesai, silakan nanti berpresentasi sesuai perwakilan kelompok ya. Kelompok lain silakan nanti menanggapi hasil kerjaan atau hasil jawaban dari kelompok yang telah mempresentasikannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ya. Silakan buka lembar kegiatan 1. Amatilah peta wilayah Indonesia ya. Setelah kalian amati, analisislah 2 pulau besar yang telah ditugaskan oleh guru untuk kelompokmu ya. Silahkan pilih 2 pulau besar yang ada pada peta Indonesia ya. Nah, hal-hal yang perlu kamu analisis diantaranya ya, batas wilayah secara lengkap meliputi lautan dan daratan. Misal, saya memilih peta Pulau Sumatera. Nah, jadi Pulau Sumatera misal batas wilayah lautannya apa, kemudian daratannya apa, kenampakan alamnya apa. Nah, pada kenampakan alam yang ada itu apakah pantai, daratan rendah maupun gunung ya. Setelah itu, tulislah hasil analisismu pada lembar jawab yang disediakan. Sampaikanlah hasil diskusi kelompokmu di depan teman-temanmu dan gurumu. Itu untuk kegiatan 1 ya. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, analisislah contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong di lingkungan ya. Meliputi keluarga, sekolah maupun masyarakat ya. Kemudian setelah itu tulislah hasil analisismu pada lembar jawab yang disediakan. Nah, untuk lembar jawabnya nanti ada pada lembar LKPD di belakang ya, sesuai dengan
kegiatan, misal kalau kegiatan 2 ya berarti kegiatan 2 dan seterusnya ya. Kemudian jangan lupa untuk menulis identitas kelompok. Yang namanya identitas kelompok berarti anggota kelompokmu. Misal tadi kelompok A, Ridho, Kava, dan Reza, kelompok 2 siapa, dan seterusnya ya. Setelah hasil diskusi kelompokmu selesai, sampaikanlah hasil diskusi kelompokmu di depan teman-teman dan gurumu ya, dipresentasikan nanti ya. Kemudian setelah kegiatan 2 selesai, selanjutnya adalah kegiatan 3. Bukalah teks bacaan gotong royong pada bahan ajar kalian di halaman sebelumnya ya. Nanti dibuka ya, teks tentang gotong royong. Analisislah pokok pikiran yang terdapat pada teks gotong royong ya. Nanti kalian akan mencoba membuat peta pikiran ya, yang memuat pokok pikiran yang ada pada teks gotong royong. Bacalah teks bacaan gotong royong secara berulang ya, nanti dibaca. Kemudian temukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada paragraf 2 dan 3. Berdasarkan kalimat utama tersebut, tuliskanlah ide pokok pada paragraf 2 dan 3 ya. Gunakan ide pokok tersebut sebagai pokok pikiran pada masing-masing paragraf. Tulislah hasil analisismu pada lembar kerja yang tersedia. Buatlah peta pikiran pada kertas karton dan kertas warna. Sampai sini ada yang bertanyakan? Jelas ya? Nanti sambil berjalan, sambil Pak Guru arahkan ya. Dan selanjutnya mari berdiskusi sesuai dengan kelompok yang Pak Guru tadi bagikan. Selamat bekerja. Kelompok B ditanggapi dulu, presentasinya nanti ditanggapi, menanggapi. Ya, menanggapi. Kanan duduk. Kanan duduk. Ya, bisa. Satu presentasi dari kelompok A sudah mulai dari akhir sisnya sudah memuat pulau peta yang ada di Indonesia dan memuat batas wilayah
Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok B yang sudah menanggapi presentasi dari kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok A yang sudah presentasi. Ya, duduk. Silakan duduk. Ya, baik. Silakan untuk kegiatan 2. Kelompok siapa yang mau presentasi? Kelompok B, silakan kelompok B maju semua. Maju dibacakan hasil diskusi dari kelompok B. Ya, kegiatan 2. Ya, silakan dibaca. Ya, bacakan. 1, 2, membantu adik merapikan mainan, membantu ayah membersihkan halaman rumah maupun membantu ibu mencuci piring. Sekolah tiket bersama bekerja kelompok. 3, masyarakat membantu membersihkan saluran air, membantu menanam dan motivasi dan mengikuti kerja bakti desa. Ya, baik. Tadi presentasi dari kelompok 2 mengenai kegiatan 2 ya. Contoh perilaku dalam kegiatan sehari-hari ya. Silakan kelompok mana yang mau menanggapi presentasi dari kelompok B? Ya, silakan kelompok C. Presentasi dari kelompok B disampaikan sudah jelas. Kemudian contoh perilakunya sesuai dengan gotong royong di rumah, di sekolah dan di masyarakat sudah tetap. Ya, baik. Terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok B. Tepuk tangan untuk kelompok B presentasi. Ya, silakan duduk. Ya, tadi presentasi untuk kegiatan 2. Sekarang presentasi untuk kegiatan 2, kegiatan 3 tentang membuat peta pikiran. Silakan kelompok C maju depan. Ya, dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan dibaca. Yang lain silakan ya. 1. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana masyarakat yang harmonis. 2. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, menguras keringat secara bersama dan berjuang membangun secara bersama. Gotong royong yang bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat Ya, baik. Tadi presentasi dari kelompok C mengenai kegiatan 3 tentang peta pikiran. Silakan kelompok yang mau menanggapi dari kelompok A siapa? Ya, silakan dibacakan Mas. Peta pikiran dari kelompok C sudah bagus dan baik. Ide pokok setiap paragraf sudah ada. Ya, baik. Yang lain ada yang menanggapi lagi? Tidak ada ya. Tepuk tangan untuk kelompok C yang sudah maju ke depan. Baik. Tadi kan kalian sudah melaksanakan ya yang namanya diskusi kelompok. Baik itu mengerjakan dalam bentuk permasalahan ya, dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok itu sebagai model kalian melatih keberanian dan tanggung jawab dalam mengerjakan soal dalam kelompok ya. Nah, tadi kegiatan 1 kalian menyelesaikan permasalahan tentang apa? Ya, letak geografis ya pada pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Contohnya Pulau Kalimantan, kemudian tadi Sumatera, kemudian setelah memilih pulau besar yang ada di Indonesia, tadi dianalisis batas wilayahnya. Selain batas wilayah, baik daratan maupun lautan, tadi kalian juga menganalisis penampakan alam ya, baik sungai, baik gunung, danau dan lain sebagainya. Itu tadi kegiatan 1. Untuk kegiatan yang kedua ya, tentang apa tadi kegiatan 2? Contoh perilaku apa yang ada pada lingkungan keluarga, terus lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat ya. Kemudian
Membuat apa? Peta pikiran mengenai ide pokok pada sebuah teks yang berjudul gotong royong. Ya, baik ya. Nah, setelah tadi kalian melewati serangkaian tentang membuat LKPD yang sudah Pak Guru bagikan, apakah ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan tersebut? Sudah paham ya? Kira-kira senang atau tidak? Ya. Kemudian dari kelompok A, B, dan C yang telah tadi maju ke depan, Pak Guru apresiasi kepada kelompok A yang telah aktif dalam kegiatan tersebut. Tepukan untuk kelompok A. Ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah ya tadi mempelajari tentang kondisi geografis Indonesia berbeda-beda namun juga kesamaannya ya. Kemudian gotong royong dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian pemikiran didapat dari analisis kalimat utama pada masing-masing paragraf. Sekarang Pak Guru bagikan soal formatif untuk kalian kerjakan ya. Silakan nanti kerjakan sesuai kemampuan dan yang kalian ketahui ya. Tadi LKPD kan kerja kelompok, sekarang ini dikerjakan secara individu. Jangan mencontek temannya ya. Ada soal evaluasi, terdapat 10 butir soal pilihan ganda ya. Waktu pengerjaan 10 menit. Utamakan kejujuran dalam mengerjakan soal ya. Sekarang tulis identitas namamu di atas, ditulis ya. Sudah ditulis ya? Sudah. Soal nomor 1, perhatikan sama sikap gotong royong berikut ya. Berdasarkan tabel di atas yang merupakan contoh sikap gotong royong di lingkungan keluarga juga oleh nomor. Silakan diisi jawabannya nomor 1. Mari kita refleksikan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apa saja kegiatan hari ini yang kamu sukai? Yang kamu paling sukai apa? Ya, kontribusi. Ya, ada yang berisi tentang tadi letak geografis pulau besar yang ada di Indonesia. Ada yang buat peta pikiran ya. Kemudian apa yang belum kalian pahami hari ini? Kalau semuanya banyak kan? Ya. Nah, baik. Untuk tindak lanjutnya, buatlah laporan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila ya. Dalam hal ini adalah gotong royong dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar tempat tinggalmu secara berkelompok. Untuk kelompoknya sama seperti ini ya. Silakan kerjakan tugasnya di rumah. Nah, dikumpulkan minggu depan. Untuk tindak lanjutnya ada yang bertanyakan? Tidak ada. Baik. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa